Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Budian akan menjelaskan materi pertama kita, yaitu tentang grafik dan invers fungsi sinus. Nah, materi ini termasuk pada subbab grafik fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang materi ini, kita harus tahu dulu apa itu grafik fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri itu merupakan fungsi periodik yang melibatkan bentuk trigonometri. Misalkan fungsi sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Nah, pada subbab ini kita akan mempelajari 3 sudut dasar saja, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Kemudian ada invers fungsi trigonometri juga yang akan kita pelajari, di mana fungsi trigonometri invers atau invers fungsi trigonometri itu merupakan fungsi invers suatu fungsi trigonometri dengan domain dan ranah yang terbatas. Dengan kata lain, fungsi trigonometri invers adalah fungsi invers suatu fungsi sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen, dan digunakan untuk mencari suatu sudut atau rasio trigonometri sudut lain. Nah, fungsi invers yang akan kita pelajari itu juga hanya 3, yaitu fungsi invers dari sinus, kosinus, dan tangen saja. Nah, kita balik lagi ke bahasan, yaitu tentang grafik fungsi sinus. Ada 5 poin penting yang akan dipelajari. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah fungsi sinus sebagai fungsi periodik, yang ketiga adalah bentuk grafik fungsi sinus, yang keempat persamaan grafik fungsi sinus, dan yang terakhir adalah contoh soal. Nah, kita ke definisi dulu. Nah, grafik fungsi fx sama dengan sin x atau grafik fungsi sinus itu dapat digambarkan dengan menentukan nilai-nilai fungsi fx untuk beberapa sudut istimewa pada selang 0 sampai 2pi. Nilai-nilai tersebut disajikan pada tabel berikut. Nah, kalau kalian ingat pada pertemuan pertama kemarin, Budian memberikan instruksi untuk mengisi nilai 3 fungsi sudut-sudut istimewa. Nah, inilah manfaatnya untuk mencari grafik fungsi sinus. Nah, dari tabel ini akan digambarkan dalam grafik fungsi sinus dengan interval tertutup 0 sampai 2pi, sehingga gambarnya seperti ini ya. Nah, cara menggambarnya bagaimana, Bu? Tinggal menghubungkan titik-titik koordinat yang terbentuk. Misal, untuk x sama dengan 0 atau 0 derajat diperoleh fx sama dengan 0. Dari mana? Tinggal substitusi saja ke fungsinya. Untuk x sama dengan 0 berarti fx sama dengan sin 0. Sin 0 hasilnya 0. Nah, sehingga diperoleh titik 0,0. Tinggal digambarkan pada diagram Kartesius. Nah, titik 0,0 dilambangkan dengan titik merah ini. Nah, titik kedua yaitu pi per 6. Untuk x sama dengan pi per 6 menghasilkan nilai setengah. Nah, nilai pi per 6, setengah ini dilambangkan oleh titik hijau ini. Dan selanjutnya untuk pi per 3 itu akan menghasilkan setengah akar 3 yang disimbolkan dengan titik ungu ini. Bisa dipahami ya? Titik-titik ini nanti tinggal disambung saja, dihubungkan saja, sehingga nanti membentuk grafik fungsi sinus dengan interval 0 sampai 2pi. Kita lanjut pada pokok bahasan kedua, yaitu tentang fungsi sinus sebagai fungsi periodik. Nah, bisa dilihat grafiknya. Grafik fungsi sinus pada selang 2pi interval tertutup 2pi hingga 4pi mempunyai bentuk yang sama dengan grafik fungsi sinus pada selang 0 hingga 2pi. Makanya
fungsi sinus itu bisa dikatakan sebagai fungsi periodik karena dia berulang pada interval tertentu. Tepatnya intervalnya berapa, Bu? Yaitu 2pi. Nah, apabila kalian perhatikan pada selang tertutup min 2pi hingga 0, dia memiliki satu bukit dan satu lembah, dan akan berulang gambar tersebut pada selang 0 hingga 2pi, dan akan berulang lagi pada selang 2pi hingga 4pi. Maka dari itu, fungsi ini dikatakan sebagai fungsi periodik karena grafiknya terus berulang dalam periode tertentu, yaitu periode 2pi. Lanjut. Nah, sehingga fungsi sinus ini bisa didefinisikan sebagai sin x plus 2pi karena dia berulang setiap 2pi. Nah, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke gambar grafik fungsi sinus, di mana grafik fungsi sinus itu memenuhi persamaan sin x plus n 2pi karena dia pasti berulang di 2pi, sehingga setiap kelipatan 2pi itu sama dengan sin x. Grafiknya akan sama dengan sin x setiap kelipatan 2pi. Nah, bilangan positif terkecil t atau biasa disebut periode sin x itu bisa memenuhi persamaan sin x plus t sama dengan sin x. Nah, samakan persamaannya, n kali 2pi sama dengan t, sehingga diperoleh periodenya itu adalah 2pi karena dia berulang setiap 2pi. Nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya 1. Maaf, min 1. Sehingga bentuk umum grafik fungsi sinus adalah fx sama dengan d, di mana d itu adalah pergeseran vertikal, plus minus a itu adalah amplitudo, bisa nilai maksimum atau nilai minimum tergantung awal grafiknya. Kemudian sin b, b itu adalah faktor pengali atau banyaknya gelombang, x plus minus c, c itu adalah pergeseran horizontal. Oke, kita lanjut ke contoh soal 1. Nah, contoh soal 1 ini juga bisa kalian lihat dan pelajari pada modul yang telah Budian sediakan. Diketahui fungsi fx sama dengan min sin 2x, buatlah tabel nilai fx pada selang 0 sampai pi. Yang kedua adalah gambarkan grafik fungsi fx pada selang 0 sampai 2pi. Dan yang ketiga adalah tentukan periode, nilai maksimum dan nilai minimum dari fx. Kita ke contoh soal yang A dulu. Tabelnya bagaimana, Bu? Ya, tinggal dibuat tabel saja dengan memilih sudut-sudut yang menjadikan fungsi ini sudut istimewa, agar nanti perhitungannya mudah. Nah, kita pilih x sama dengan 0 sehingga setelah substitusi menghasilkan fx-nya 0. Kita pilih x sama dengan pi per 12 atau 15 derajat, sehingga nanti kalau dikalikan dia akan menjadi negatif sin 30, sehingga menghasilkan min setengah. Jadi kita pilih sudut-sudutnya itu yang menguntungkan saja. Kalau disubstitusikan nanti menghasilkan sudut istimewa. Seperti itu, bisa dipahami ya. Kemudian setelah digambarkan akan menghasilkan gambar grafik seperti ini, di mana periodenya itu adalah 2pi per b, di mana b-nya adalah 2. Kenapa 2? Karena b tadi adalah sebuah pengali, banyak gelombang, dan koefisien dari x, di mana koefisien dari x di fungsi ini adalah 2, sehingga tinggal substitusi menghasilkan T atau periode itu sama dengan pi, sehingga pada selang pi sampai 2pi bentuk grafiknya akan berulang. Bisa dipahami ya? Nah, bisa dilihat di sini awalan dari grafik ini terletak pada y negatif, sehingga
bisa diketahui bahwa amplitudo yang digunakan adalah nilai minimumnya. Nah, di sini kan amplitudonya -1. Makanya di sini diawali dari Y negatif. Bisa dipahami ya? Kemarin sempat terlewat sedikit penjelasannya di situ. Nah, berdasarkan tabel tadi digambarkan sehingga membentuk grafik seperti ini. Bisa dipahami ya? Lanjut. Nilai maksimum, nilai minimum sehingga diperoleh untuk jawaban C, yaitu periodenya pi, nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya -1. Periode dilihat pada jawaban nomor B. Nah, kita lanjut ke contoh soal 2, tapi sebelum ke contoh soal 2, kita jabarkan dulu salah satu rumus untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum apabila ada pergeseran vertikal. Nah, rumus ini diharapkan bisa hafal di luar kepala ya, karena rumus ini sederhana sekali, yaitu untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum kita membutuhkan amplitudo dan pergeseran vertikal jika ada. Untuk pergeseran vertikal itu jika ada. Kalau tidak ada, kalian hanya bisa melihat pada amplitudo tok. Nah, kalau ada pergeseran vertikal, diperoleh rumus nilai maksimum itu adalah nilai mutlak amplitudo ditambah pergeseran vertikal. Sedangkan nilai minimumnya itu adalah negatif dari nilai mutlak amplitudo ditambah pergeseran vertikal. Bisa dipahami ya? Lanjut ke contoh soal 2. Perhatikan grafik berikut. Persamaan fungsi trigonometri yang sesuai dengan grafik di atas adalah. Nah, jangan lupa catatan dari Budian tadi. Kalau grafik fungsi sinus itu adalah grafik fungsi periodik. Nah, periodiknya di mana? Kalau pada grafik ini kita jelaskan pada penentuan gelombang. Nah, di sini menghitung banyaknya gelombang dalam satu periode, di mana satu periode kita tahu bahwa harus memuat satu bukit dan satu lembah. Nah, padahal grafik ini punya satu bukit, satu lembah, Bu. Berarti periodenya berapa? Kita lihat bahwa grafik ini hanya terdefinisi pada selang tertentu, yaitu min pi per 6 dan sampai 5pi per 6. Apakah grafik ini akan memuat satu periode? Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, jawabannya gimana? Karena yang terdefinisi itu hanya dari min pi per 6 sampai 5pi per 6, maka kita harus mencari dulu T yang akan digunakan atau rumus periode yang akan digunakan. Nah, di sini hanya terdefinisi satu bukit saja. Untuk lembahnya dia tidak terdefinisi karena tidak ada titik pojok di sini. Nah, sehingga yang terdefinisi hanya gunungan ini saja. Kita tahu bahwa periode itu memuat satu bukit dan satu lembah. Padahal pada soal ini hanya memuat satu bukit saja. Ya udah, berarti yang digunakan apa? Yang digunakan adalah setengah dari periode. Sehingga diperoleh T yang digunakan itu rumusnya adalah pi per B saja. Bisa dipahami ya? Nah, tinggal substitusi ke rumus di mana T itu adalah pi per B, itu sama dengan jarak antara dua garis atau dua interval, yang diketahui 5pi per 6 dikurangi negatif pi per 6, sehingga menghasilkan B nya itu hanya ada satu, banyak gelombangnya hanya ada satu gelombang. Nah, kita lanjut untuk menghitung amplitudo. Nah, sebagaimana Budian jelaskan tadi, bahwa amplitudo itu tergantung penggunaannya pada
awalannya. Nah, di sini awalannya dia ada pada Y positif, sehingga amplitudo yang digunakan itu adalah 2, bukan min 2 ya. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk pergeseran horizontalnya, dia ada pergeseran horizontal karena grafik fungsi sinus itu biasanya dimulai dari 0. Di sini dia ada pergeseran horizontal ke kiri sejauh pi per 6. Nah, karena dia pergeserannya ke kiri, artinya tandanya positif, sehingga ada tambahan plus pi per 6. Nah, jadi persamaan grafik fungsi trigonometrinya nanti adalah Y sama dengan A sin B X plus minus C, karena pergeseran horizontal tidak ada berarti diabaikan, sehingga menghasilkan Y sama dengan 2 sin X plus P per 6. Nah, ada algoritma penyelesaian yang bisa kamu gunakan untuk menyelesaikan soal seperti ini. Yang pertama adalah menentukan banyak gelombang satu periode, yang kedua menentukan amplitudo, yang ketiga pergeseran horizontal, dan yang terakhir adalah pergeseran vertikal. Nah, kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang invers fungsi sinus, di mana notasi invers fungsi sinus disimbolkan oleh Y sama dengan invers sin X atau Y sama dengan ARC sin, di mana ARC itu dibaca arkes, berarti invers fungsi sinus itu sama dengan Y sama dengan arkes sin X. Aman ya, ada 2 simbol yang biasa digunakan. Kemudian nilai-nilai invers sin X atau arkes sin X dapat dihitung berdasarkan aturan berikut, di mana invers sin X itu akan terdefinisi pada interval tertutup min pi per 2 hingga pi per 2. Nah, adapun hubungan antara identitas dasar dari fungsi sinus dan inversnya itu adalah sebagai berikut. Sin dikalikan dengan invers sin X itu sama dengan X apabila X dalam interval min 1,1, interval tertutup min 1 sampai 1. Dan invers sin kali sin X sama dengan X akan terdefinisi pada interval min pi per 2, pi per 2, atau interval tertutup min pi per 2, pi per 2. Nah, apabila di luar ini berarti gimana, Bu? Ya nggak terdefinisi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal saja, yaitu contoh soal 3. Hitunglah nilai ekspresi inversin setengah. Nah, untuk mencari inversin setengah ini, kalian bisa menggunakan kata-kata ini. Sin berapa toh yang hasilnya setengah? Sin berapa yang hasilnya setengah? Oh, ternyata sin pi per 6. Sehingga inversin setengah itu sama saja dengan pi per 6. Bisa dipahami ya? Untuk contoh 4 tentang hubungan identitas dasar, hitunglah sin inversin 2. Untuk pertanyaan A dulu, sin inversin 2, kita lihat ke hubungan identitas dasar, di mana sin inversin X akan terdefinisi apabila dalam interval tertutup min 1 sampai 1. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 2 ini termasuk dalam interval ini? Tidak, sehingga sin inversin 2 ini tidak ada nilainya karena dia tidak terdefinisi dalam interval tertutup tersebut. Nah, kemudian untuk inversin sin pi per 4 apakah terdefinisi? Ya, karena pada hubungan identitas dasar kedua, pi per 4 itu terdapat dalam interval tertutup min pi per 2 hingga pi per 2. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di grup diskusi kita. Salam manis dari Budian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak.